Sebentar cek. Oke, Romo. Oke, iya. Wait. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu semuanya. Salam. Selamat datang di kajian Hafara online pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Hari ini Romo kasih materi mengenai apa, Romo? Siapa diriku ya sebetulnya ya. Ada apa Ada dengan apa dengan diriku? diriku dan Ya, dirimu? kayaknya simpel ya pertanyaannya, tapi itu dalam sekali. Silahkan Romo untuk dimulai. Ya, Terima kasih Romo. terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya habibi ya Muhammad, ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang senantiasa membimbing kita dengan taufik dan inayahnya sehingga tetap bisa istiqomah dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu untuk menggapai ridho ilahi. Mudah-mudahan dengan taufik inayahnya Allah berikan selalu kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan juga kepada manusia mulia Baginda Muhammad Al-Mustafa yang dengan syafaatnya, syafaat para nabi, para rasul, para ulama warasatul anbiya, para santo, para imam suci, para guru spiritual dan mursyid yang senantiasa membimbing selalu untuk kita, mudah-mudahan diberikan kita syafaat, bisa selalu keluar dari kegelapan kehidupan menuju kehidupan yang penuh dengan pancaran cahaya Allah yang membawa kepada petunjuk jalan pulang yang menenangkan. Allahumma alfi salatin wa alfi salamin alaika ya Nabi Allah. Allahumma alfi salatin wa alfi salamin alaika ya Rasulullah. Allahumma alfi salatin wa alfi salamin alaika ya Habiballah. Allahumma alfi salatin wa alfi salamin alaika ya amina min wahyillah. Sebentar. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini, di akhir pekan, di akhir bulan, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, dimudahkan, dilancarkan jaringannya dan diskusinya 1-2 jam ke depan.
Ini saya buat slide. Sebenarnya kalau dibikin tulisan paling 5-7 halaman. Tapi di slide jadi banyak banget gitu kan. Jadi 33. Nggak apa-apa, 33 kan juga jadi simbol kalau kita wirid paling tidak 21 atau 33 kali. Mudah-mudahan diingatkan dengan 33 slide ini bisa membawa kepada pemahaman, pengertian dan pengalaman ada apa dengan diriku. Setiap hari kita sibuk dengan apa yang kita cari. Setiap saat juga sibuk ngumpulin apa saja yang akan aku lucu kan manusia ini. Makanya aneh judulnya jadi ada apa dengan diriku, mengumpulkan apa saja tapi tahu akan ditinggalkan tapi dikumpulin. Dan aku menyadari itu, kita semua menyadari itu, selalu terjebak dalam keadaan seperti ini. Kita pun menyadari bahwa jatah usia semakin hari semakin berkurang dan akhirnya harus meninggalkan dunia yang fana ini. Ya kan, setiap saat kedewasaan kita dalam mensikapi hidup kadang meningkat, kadang gitu-gitu aja. Kesabaran, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual pun tetap di situ-situ aja. Bahkan sering kita merasakan kualitas kehidupan kita lebih jelek dari hari kemarin. Dan kita sadari juga bahwa apa yang kita cari itu akhirnya nggak ketemu kalau kita muter-muter di situ saja. Tidak mau lebih keras untuk berniat sungguh-sungguh mencari kehidupan yang abadi, mencari jati diri yang dicari adalah sebenarnya makna hidup yang hakiki. Yang dicari adalah ketenangan. Selama ini kita mencari semua itu keluar dari badan kita. Atau kita mencarinya jauh-jauh. Kemana saja. Ada yang ke India, ada yang belajar Zen Buddhism di Tibet, ada yang belajar yoga sampai ke Turki. Ada kan? Padahal asal muasalnya dari India, tapi belajar sampai ke Turki. Saking ingin mendapatkan ketenangan, pencerahan, dan sebagainya. Ini direkam oleh Rumi, nggak tahu saya pernah baca atau belum ini, saya sering juga sampaikan. Jadi apapun yang datang kepada kita, itu cara Tuhan untuk mengenalkan kita kepada Sang Pencipta, yaitu dirinya sendiri. Jadi apapun atau siapapun yang hadir dalam kehidupan, Jalaluddin Rumi, seorang sufi dari Konya, ini bulan depan, hari ulang tahun Rumi biasanya 1 bulan dirayakan di PBB itu. Membaca karya-karya Rumi untuk dimaknai secara mendalam gitu. Jadi Rumi mengatakan the guest house. Manusia ini bagaikan sebuah lost man. Kehidupan manusia maksudnya. This being human is a guest house. Manusia itu bagaikan sebuah lost man. Every morning a new arrival. Setiap saat, setiap pagi, setiap saat ada aja sesuatu yang baru datang dan pergi dalam kehidupan. A joy, a depression, a meanness, itu kan, suffering, fearness dan sebagainya. Jadi kebahagiaan, kedukaan, duka cita, kesakitan, kesehatan, some momentary awareness comes as unexpected visitor. Ada beberapa hal yang datang tiba-tiba dan itu tidak kita harapkan.
berharap pertengahan bulan baru datang tagihan, datangnya awal bulan. Nah, itu mana unexpected visitor, kata Rumi. Tamu yang tidak diharapkan kedatangannya. Itu. Welcome and entertain them all, kata Rumi. Sambutlah mereka. Hibur mereka. Jangan ditinggal lari, itu kata Rumi. Mana lagi? Kecil banget tulisannya. Welcome and entertain them all. Jadi sambut semua yang datang dalam kehidupan kita, yang hadir dalam keseharian kita, baik kesedihan, baik kebahagiaan, baik sakit, kemudian sehat, semua sambut dan nikmati semuanya, kata Rumi. Even if they are a crowd of sorrow, walaupun yang datang itu kebanyakan bertubi-tubi, banyak sekali ujian, baru dapat uang bulan, keluar dari kantor, masuk ke ATM, ATM-nya tenggelam, keluar dari ruang ATM, dompetnya dijambret, mau ke parkiran, kendaraannya hilang. Nah, itu yang disebut a crowd of sorrow. Jadi bertubi-tubi ujian musibah menimpanya. Itu kan. Diibaratkan Rumi, sweep your house empty of its furniture, who violently sweep our house and empty of its furniture. Jadi bahkan ketika kita punya rumah, semua yang ada di dalam rumah dicolong, dicuri, dirampok oleh si tamu tersebut. Padahal kita menyambutnya dengan senyuman. Ternyata yang kita sambut perampok yang menggasak semua isi perabotan yang ada di rumah kita. Sampai kosong, kata Rumi. Still, kata Rumi, tetap sabar. Treat each guest honorably, katanya. Tetap perlakukan setiap tamu-tamu kehidupanmu yang datang dengan penuh senyuman, dengan penuh hormat. He may be clearing you out for some new delight. Mungkin dia akan benar-benar membersihkan itu semua, ya, diganti dengan hal-hal yang baru, yang lebih indah. Kata Rumi begitu. You know, kata Rumi, be grateful for whoever comes. Berterima kasihlah, bersyukurlah atas siapapun yang datang dalam kehidupan ini, atau apapun yang datang dalam kehidupan. Kesedihan ataupun kebahagiaan, berita suka atau duka. Because you know, kata Rumi, each has been sent as a guide from beyond. Karena semua itu, baik buruk, sakit, besar, kecil, bahagia, sedih, semua adalah utusan Tuhan yang dikirim sebagai pembimbing kita darinya. Jadi kebaikan dan keburukan dikirim Tuhan untuk mendewasakan manusia, untuk meningkatkan kedewasaan jiwa setiap manusia. Jadi siapapun, kapanpun, manusia akan senantiasa mengalami hal demikian, termasuk para nabi, para rasul. Satu lagi, sebelum masuk ke sini, dalam kisah Sul Anbiya, kitab Jami yang kemarin saya bacakan di Fastabiqul Khairat. Nah, kemarin kisah Ibrahim, sekarang kisah Nabi Ismail. Jadi satu ketika Nabi Ismail dinikahkan oleh bapaknya Ibrahim,
kepada seorang wanita yang sudah cukup dewasa, seumuran dengannya, itu Nabi menikahlah dia. Singkat cerita, Ismail memperistri seorang perempuan yang berasal dari kabilah yang kemudian singgah di sekitar mata air Zam-Zam. Lalu perempuan itu kepincut dengan Ismail dan dinikahilah dia. Nah, satu saat ketika sudah beberapa tahun berumah tangga, membina rumah tangga dengan istrinya itu, nah belum dikaruniakan seorang putra atau putri satupun. Dan setelah beberapa lama Nabi Ibrahim yang tinggal di Babilonia, Ismail tinggal di Mekah. Nabi Ibrahim tinggal di Babilonia. Dia datang mengunjungi anaknya Ismail di Jazirah Arab. Karena memendam rasa rindu yang mendalam, yang tiada tara, ia berangkat menemui Ismail, anak kesayangannya itu, anak sematawayang, anak kesayangannya dari Hajar. Ya, kalau dari Sarah dapat Ishak. Tetapi begitu Ibrahim sampai di rumah, yang ia dapati hanyalah seorang perempuan muda sendirian, nggak ada anaknya. Lalu Ibrahim bertanya kepada perempuan itu dan yang dipanggil menantunya itu, dan dia bertanya tentang kehidupan rumah tangganya selama ini bersama anak kesayangannya. Apa saja yang pernah dilaluinya bersama putranya yaitu Ismail. Lalu istrinya itu dari A sampai Z menceritakan segala keluh kesah kehidupan mereka berdua kepada bapak mertuanya tentang masalah, tentang kesempitan, tentang kelonggaran keseharian yang dihadapinya. Lalu Ibrahim berkata kepada menantunya, jika nanti suamimu Ismail datang pulang ke rumah, maka perintahkan padanya untuk mengubah gerbang pintunya. Ini isyarat Nabi Ibrahim, isyaratnya dia paham. Ini bahasa isyarat seorang bapak kepada anak kesayangannya dan seorang anak kepada bapak yang penuh disayanginya, gitu. Ibrahim alaihissalam. Sepulang dari bepergian, Ismail tiba di rumah, disampaikanlah kabar itu oleh istrinya bahwa baru saja kedatangan seorang lelaki tua yang membawa pesan untuknya. Ismail menjawab pada istrinya, lelaki tua itu adalah ayahku dan dia memerintahkan aku untuk meninggalkanku. Itu yang disebut mengubah gerbang pintunya. Maka kembalilah engkau kepada keluargamu. Lalu Ismail menceraikan istrinya, mengembalikan istrinya baik-baik kepada bapaknya. Diceraikan baik. Tidak lama kemudian, Ismail menikah dengan istri yang kedua setelah menceraikan istri pertama. Tidak lama berselang, Nabi Ibrahim pun rindu dan ingin berkunjung pada anak kesayangannya ini. Juga untuk mendapati bahwa Ismail ketika dia datang, ternyata Ismail juga tidak ada di rumah. Lalu Ibrahim sampaikan pertanyaan yang sama kepada istri Ismail yang kedua. Kali ini istrinya yang kedua menjawab bahwa mereka senantiasa dikaruniai nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersenyumlah penuh kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Dan ia menitipkan salam terkasihnya untuk putra kesayangannya Ismail. Ibrahim tahu bahwa kepasrahan adalah kunci dari setiap peribadatan.
Jadi cerita ini ingin menyampaikan bahwa kepasrahan yang totalitas bukan keluh kesah, adalah kunci dari semua peribadatan. Istri Ismail yang pertama tidak cukup puas dengan nikmat yang sudah dikaruniakan Allah kepadanya, yang sudah diterimanya. Ia masih mengeluh sana kemari dari A sampai Z kepada Ibrahim karena kekurangan ini, itu, dan sebagainya, karena kesempitan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi istri Ismail yang kedua menyadari sepenuhnya bahwa seluruh anugerah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semuanya indah. Sesuatu yang terbaik, sesuatu nikmat yang benar-benar wajib disyukurinya. Tuhan tidak pernah memberi yang baik, karunianya, pemberiannya selalu yang terbaik. Jadi tidak pernah memberi yang baik, tapi karunianya selalu yang terbaik. Tuhan juga tidak pernah memberi yang indah, namun anugerah dan karunianya selalu yang terindah. Dan ungkapan syukur kepadanya adalah dengan menerima dan memanfaatkan seluruh karunia Tuhan dengan penuh kesyukuran dan kesadaran dalam keutuhan. Dalam kisah Nabi Ismail dan bapaknya serta istrinya Ismail ini sebenarnya kisah kita semua. Jadi betapa kepasrahan mudah sekali kita ucapkan, tapi benar-benar berat untuk dilaksanakan ketika kita tidak penuh dengan kesyukuran. Padahal semua agama sangat menekankan pentingnya mengalami atau memahami arti sebuah kepasrahan. Totalitas kepasrahan hanya pada kuasa dan kehendak Tuhan. Karena dengan kita pasrah, itu bisa mengantarkan kita sampai kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Dan begitu pula dalam tradisi spiritualitas Islam. Semua agama menekankan pentingnya mengenal sampai ketemu siapa Tuhan yang Maha Pencipta dalam arti yang sebenar-benar. Begitu pula Islam yang dibawa Nabi Muhammad yang juga menekankan dan mewajibkan setiap umatnya atau pengikutnya mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Termin dalam hadisnya, awaludin ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasul. Awalnya beragama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lain, yang ini disebut 17 sunnah Rasul yang menjadi andalan. Ma'rifat adalah modalku. Akal pikiran adalah sumber agamaku. Jadi modalnya hidup ini adalah ma'rifatullah. Kalau mau selamat dunia dan akhirat. Modalnya dalam hidup adalah menggunakan akal pikiran yang telah dimakrifatkan supaya tidak sesat pikir. Cinta dasar hidupku, karena dasar segala penciptaan adalah cinta, kata Tuhan. Semalam apa minggu kemarin di Yasin saya bahas itu. Dan kerinduan adalah kendaraanku. Berzikir, mengingat Allah adalah kawan dekatku. Bukan manusia, tapi selalu mengingat wajahnya dengan menyebut-nyebut namanya. Ini disebut kawan dekatku. Dan ketaatan sebagai ukuran dalam hidupku. Duka itu teman sehari-hari. Ya kan, berdakwah, dilecehkan, dihina, dibully, dibilang orang gila, dan sebagainya.
Bagi dakwah, semangat-semangatnya ditinggal pergi oleh semua yang menjadi supporter, menjadi backup dalam dakwahnya. Pamannya meninggal, kakeknya meninggal, istri kesayangannya pun meninggal. Setiap saat mengalami duka cita, suffering. Namun ilmu tentang Allah menjadi senjataku. Ketabahan atau kesabaran menjadi pakaianku. Ridho menjadi sasaranku. Yang digapai adalah rodiatam mardiyah. Aku ridho, aku rela menerima segala ketentuan setelah menerima setelah ikhtiar maksimal, maka Allah pun ridho atau rela menerima dirinya. Fakir adalah kebanggaanku. Fakir bukan nggak punya duit. Fakir ini I am nothing gitu. Aku bukan siapa-siapa. I am nothing gitu. Jadi kefakiran, kekosongan adalah kebanggaanku. Apa yang mau dibanggakan? Semuanya punya dia. I am nothing. Sedangkan Allah is everything. Allah adalah segala. Jadi yang dibanggakan adalah ketidakberdayaan kita sehingga kita hanya bergantung kepada yang maha kaya, raja di raja. Kemudian menahan diri adalah pekerjaanku. Menahan diri, menahan emosi, menahan hawa nafsu. Nah, ini bagian dari jihad. Jihad adalah pekerjaanku. Kenapa jadi pekerjaan? Karena setiap saat aku harus bersungguh-sungguh menjaga, memelihara tubuh ini untuk dipakai bakti kepada Tuhan. Kendaraannya dipakai terus, tapi nggak pernah di overhaul, nggak pernah diservis, nggak pernah dibawa bengkel. Boro-boro semuanya ganti oli aja, jarang-jarang kalau nggak ingat, kalau nggak diingatkan. Jadi menahan diri dalam artian benar-benar dia mampu bersungguh-sungguh berjihad untuk sampai kepada Allah. Berijtihad, mendaya gunakan akal pikirannya untuk juga sampai kepada keridoannya. Dan bermujahadah dengan jiwanya, dengan kolbunya untuk senantiasa berada dalam keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan menjadi makananku. Kenapa menjadi makanan bukan minuman, bukan perantaraan? Karena untuk bisa menguatkan tubuh ini, kita perlu makanan. Makanan lahir, ya sehari-hari kita makan protein nabati, protein hewani, dan sebagainya. Sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Tapi makanan batin, makanan jiwa adalah keyakinan kepada Tuhan. Kemudian perantaraku adalah kejujuran. Jujur. Kalau nggak jujur jadi ajur gitu kan. Jadi kejujuran, tampil apa adanya, tidak memakai topeng-topeng kepalsuan dalam hidup bersama dalam rumah tangga, dalam lingkungan, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Kejujuran menjadi modal utama sebagai perantara yang menjembatani dirinya untuk sampai kepada Tuhan. Kalau nggak tahu, bilang aja belum tahu. Kalau belum tahu, akan dikasih tahu. Itu kata Nabi. Kalau belum tahu, tapi ngaku tahu, ya udah, nggak dikasih tahu. Kan yang belum tahu yang akan dikasih tahu oleh Nabi. Gitu. Kalau sudah tahu, ngapain datang kepadanya? Kan sudah tahu. Jadi kejujuran sebagai perantara jembatan yang bisa mengantarkan sampai kepada Allah. Keteguhan perbendaharaanku, kuntu kanzan mahfian. Kanzan mahfian sebagai mutiara yang tersembunyi. Teguh.
kokoh, teguh pendirian, sering kita dengar itu kan. Jadi sebagai hal yang paling cemerlang dalam hidupnya. Berjihad, sekali lagi, berjihad tadi adalah perangaiku, akhlakku. Akhlak lahirnya bagaimana, akhlak batinnya bagaimana, kelakuan kesehariannya bagaimana, kelakuan dalam menghadap kepada Sang Pencipta seperti apa. Dan 17 sunnah Rasul yang terakhir, hiburanku ada di dalam sholat. Makanya ketika sholat, Nabi bahagia. Kalau kita ketika sholat atau setelah sholat baru bahagia. Nah, kayak gitu. Jadi dari hadis ini kita dapat kesimpulan bahwa Nabi Muhammad sebagai manusia kekasih Allah, man of God, menekankan kepada kita betapa penting mengenal sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kesempurnaan kita dan dalam menjalankan aktivitas kehidupan keseharian dalam beragama maupun bernegara, berlingkungan dan sebagainya. Nah, pengantar ini akan membawa kita kepada pengenalan diri kepada Allah. Pengenalan kepada Allah akan dapat menghindarkan kita dari dosa terbesar, yaitu dosa menjadi orang yang musyrik. Orang yang mempersekutukan Allah itu termasuk nomor 1 menjadi dosa besar. Perbuatannya disebut syirik. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, dan mencari Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan ini sebagai akibat karena ketidaktahuan kita terhadap Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni aqimus sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kalau saya tanya baca masing-masing, sesungguhnya aku inilah adalah Allah. Akunya ini siapa? Allah. Allahnya mana? Yang baca kan Allah ada dalam diri. Jadi yang baca dong. Ya kan? Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kembali ke aku semua. Aku yang sejati. Setelah aku, ego, aku, nafsu, semuanya sirna atau lenyap. Innani Allah. Gitu. Aku adalah Allah. Dan Nabi Muhammad ngomong gini juga secara nggak langsung. Ana Arabil Ain. Aku adalah Rob. Kan gitu dia bilang. Huruf Arab tanpa A menjadi Rob. Ana Ahmad bila mim. Kata-kata Ahmad tanpa mim, tanpa M menjadi Ahad. I am the one and only God. Seperti ini. Seperti ayat ini. Gitu. Cuma dengan bahasa yang lebih filosofis Nabi sampaikan kepada kalangan kafir Quraisy gitu. Supaya dia paham. Supaya datang lagi kepada Rasul pilihan itu. Dan pengenalan kepada Allah berdasarkan tadi itu ayat ya, innani anallah gitu kan, membawa kita kepada intisari persembahan kepada Tuhan. Intisari ibadah yang paling utama adalah sholat. Dan intisarinya sholat adalah yang disebut tadi itu, surat Toha. Aqimus sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jika kita selama sholat mengingat rencana-rencana kerja, listnya muncul tadi Mbak Adit bilang itu kan. List semua kebutuhan muncul ketika sholat. Permasalahan hidup muncul lagi, ingat keluarga, ingat harta benda, ingat barang yang hilang atau lupa meletakkannya. Bukan mengingat kepada Allah. Padahal perintahnya
dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jika kita sholat ingat kepada selain Allah, berarti sholat itu saat sholat itu kita sedang menduakan Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, perbuatan yang menduakan atau mempersekutukan ini disebut musyrik orangnya. Perbuatannya disebut syirik kepada Allah, berserikat kepada Allah. Jika dalam sholat saja kita berbuat syirik kepada Allah, bagaimana dengan perbuatan kita di luar waktu sholat? Kalau pada Allah aja sudah selingkuh, gimana di luar Allah? Pasti lebih berani melakukan perbuatan itu. Agar kita dapat mengenal Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, maka marilah kita berusaha maksimal mempelajari, memahami, dan syukur-syukur bisa mengalami apa yang disebut ilmu ma'rifatullah yang diwariskan Nabi turun-temurun sampai kepada para pewarisnya, yaitu wali yang mursida, mursid yang akan membimbing kita sampai kepada Tuhan, mengantarkan sampai pada Allah. Agar dapat mengenal Allah yang dalam Al-Quran disebut liqa'u Rabb atau liqa' Allah, maka kita di dunia ini wajib bertemu kepadanya. Supaya kita kembali ke akhirat, kembali ke asal, kita sudah tahu jalannya. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta iza ja'athum musa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sya'a ma yazirun. Sungguh sangat merugilah siapa saja yang mendustakan pertemuan manusia atau mereka dengan Tuhannya. Sehingga bila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami yang menentang pertemuan dengan Allah pada saat itu, ketika di dunia. Sambil mereka memukul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Penyesalan yang timbul akibat mendustakan pertemuan kepada Allah. Ini ayat ini jarang dibahas. Padahal betapa mengerikannya ini kalau kita tidak mengenal Tuhan. Ini perintah untuk jangan sekali-kali meremehkan apalagi mendustakan bahwa bertemu kepada Allah itu wajib adanya. Sholat saja wajib yang jumprat-jumprit. Masa menyembah yang sholat kan menyembah Allah. Masa bertemu kepada yang kita sembah nggak wajib? Jadi lebih wajib kan mestinya. Nah gitu. Setiap yang mencari kebenaran harus mendengarkan perkataan dari manapun datangnya dengan menggunakan akal, pikiran, logika yang benar dan kehendak merdeka. Wallazina ajtanabu at-taghut ayyabuduha wa anabu ilallah lahum al-busra fabasyir ibadi. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yang tidak menyembah, yang menjauhi taghut, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku. Jadi kebalikan dari ma'rifatullah, yaitu kita diminta untuk menjauhi taghut, menyembah selain kepada Allah. Taghut ini menyembah berhala, menyembah apapun. Itu disebut menyembah taghut. Bagi mereka yang menyembah Allah karena sudah mengenal dan bertemu kepadanya, mereka diberikan kabar gembira. Bagi mereka berita yang besar yang menggembirakan, yaitu untuk disampaikan kepada umat yang belum mendapatkan ilmu itu.
ilmu bagaimana berjumpa kepada Tuhan. Dan Allah lah yang menurunkan Alkitab kepada kita semua. Di antara Alkitab itu ayat-ayat mutasabihat yang kiasan. Ada ayat yang muhkamat yang sebenarnya. Yang mutasabihat ini akan membawa kita kepada benar-benar memahami hakikat makna yang sejatinya, yang sesungguhnya. Jadi kiasan tapi ada makna yang sebenarnya. Untuk memahami ayat yang sebenarnya, nah ini dibilang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi. Kalau belum pernah mengalami perjumpaan kepada Allah, belum pernah bertemu, maka tidak akan paham makna ayat yang tersurat menjadi yang tersirat. Yang metafora tahu hakikat makna yang sebenarnya. Yang bisa tahu hanya Allah, warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mengetahui takwilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendalam ilmu apanya? Ilmu tauhidnya, ilmu tentang Allah. Kalau nggak tahu, tinggal bertanya kepada Allah yang berfirman atas ayat yang Dia sampaikan kepada kita semua. Itu syaratnya, itu tadi, kenal yang berfirman. Baru nanti kita diberitahu makna yang sebenarnya dari apapun yang kita ingin tanyakan, apa-apa yang belum kita ketahuinya. Itu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, nah ini, kalau belum mengalami, ini ayat mutasabihat. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, langit ini sebagai simbol rohani, dalam penciptaan bumi sebagai simbol jasmani, dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat la ayatil ulil alba, terdapat tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasmani sebagai tanda keberadaan Allah, apalagi aspek rohani setiap manusia. Kalau nggak ada ruhnya, bukan manusia, namanya mayat. Itulah yang disebut golongan ulul albab. Kalau banyak terjemahan, ulul albab ini ilmuwan. Ilmuwan sains. Pada ulul albab adalah alladzina yazkurunallah qiyaman, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah qiyaman, yang selalu mengingatnya dan menegakkan dirinya, membangkitkan kesadarannya untuk senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tegak, dalam keadaan happy, maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah maupun senang, dalam duduk atau dalam keadaan berbaring. Bukan tidur, berbaring. Dan mereka semua memikirkan tentang untuk apa alam semesta ini diciptakan, untuk apa jasmani dan rohani ini diciptakan. Ternyata jasmani diciptakan untuk mengantarkan kita bisa terbang sampai kepada Allah. Kata Rumi, kalian ini dilahirkan dengan sayap. Untuk apa di bumi kalian merayap, katanya gitu. Jadi kita ini dilahirkan dengan sayap. Untuk apa di bumi ini kita merayap? Harusnya ngapain? Kalau punya sayap, terbang. Bedanya begitu. Makanya kalau nggak terbang, habis kita dibombardir oleh dualitas kehidupan. Kalau tidak mau terbang, melampaui itu semua. Melampaui tadi itu
Apa yang aku cari dalam hidup ini? Kebahagiaan, sakit, sehat, kekayaan, kekurangan, dan sebagainya. Itu. Jadi ulul albab artinya orang-orang yang ma'rifatnya paripurna. Dia bisa mengingatnya di mana saja, kapan saja, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, karena sudah mempunyai apa yang Allah berikan kepadanya. Langit dan bumi, jasmani dan rohani yang menjadi manusia sempurna. Nah, dalam perjalanan pencontohan seorang yang mencari kesejatian diri, ada apa dengan diriku? Aku sudah belajar dengan Nabi Shu'aib 40 tahun, tapi masih dianggap bodoh oleh Tuhan. Dia bertanya lagi, ada apa dengan diriku? Karena dia selalu melihat, dan itu yang dia hakimi gitu. Apa yang dilihat itulah yang menurut dia yang sesungguhnya. Padahal tidak begitu, kata Allah. Aku kirim guru mursyid satu lagi supaya engkau lebih memahami hakikat kesejatian setiap makna di balik yang tersurat. Diutuslah Nabi Khidir. Itu diutus Nabi Khidir, lalu bertemulah Musa ketika Musa mencari siapa yang akan menjadi pembimbing spiritualnya setelah 40 tahun berguru kepada Nabi Shu'aib, disuruh lagi berguru. Bayangkan 40 tahun aja masih dianggap bodoh oleh Tuhan. Kita baru 3 bulan udah pengen jadi guru. Banyak tuh yang kayak begitu kan. Baru 3 bulan ngaji udah ngajarin orang lain gitu. Nah, ini hati-hati gitu. Nanti sudah waktunya pasti kalau memang Tuhan kehendaki bisa. Jangan apa-apa ingin serba instan. Apalagi sering berbantah-bantahan tentang yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Allah sangat murka apa yang kita lakukan kalau kita senangnya berdebat. Dan perjalanan Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu sebagai murid supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Antu alimuni mimma ulimta rusda. Itu kan. Jadi diajarkanlah oleh Khidir apa-apa yang belum diketahuinya. Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya qala innaka lan tastati ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar menuntut ilmu bersamaku. Kebanyakan manusia kan gitu. Nggak sabar. Ini Nabi Musa udah jadi nabi loh. Masih nggak sabar dianggapnya. Apalagi manusia biasa. Gitu kan. Aduh, sampai kapan kayak begini? Itu. Atau ini ngaji tasawuf sampai kapan sih? Ya, saya nggak ngerti kalau ditanya begitu. Gitu kan. Kalau ditanya begitu, yang dibahas kan kitab suci. Kitab suci itu lautan ilmu Tuhan. Lautan tak bertepi. Yang 12 tahun aja baru selesai itu. Khusus Al-Hikam. 12 tahun itu. Saya mendampingi hampir 4 tahun. 8 tahun saya pergi ke Surabaya. Tinggal Surabaya. Ternyata baru selesai 12 tahun. Kitabnya kecil. Seperti dan itu masih lagi ada lagi. Itu yang intinya inti dibahas lagi dan sebagainya. Dan itu sungguh-sungguh lautan ilmu. Bayangkan orang yang nggak pernah nyantri, yang nggak tahu sama sekali, benar-benar kosong tentang pemahaman agama, benar-benar awam, cuma sekedar KTP doang, sampai begitu rindu untuk mengkaji itu. Ada banker, ada mantan gubernur bank BI dan sebagainya. Itu. Bayangkan itu. Karena menyentuh dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun profesi kita masing-masing. Jadi jangan ditanya kapan selesainya.
Tapi dalam setiap kajian, apa yang kita dapatkan itu bisa nggak mencerahkan dan menginspirasi kita dan mampu mentransformasi kehidupan lahir batin kita. Kalau ditanya setelah ini, berani nggak untuk menggapai bermakrifat sampai kepada Allah? Kalau sudah sampai pada Allah, bisa berguru langsung kepadanya. Tentunya melalui tahapan-tahapan jembatan yang mengantarkan kita adalah wali yang mursyida. Mursyid, kamil, mukambil yang mengantarkan sampai kepadanya. Musa menjawab, insya Allah kamu akan mendapatkan aku sebagai muridmu, sebagai orang yang sabar. Ngomongnya sabar, gitu kan. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan. Sabar Yusuf, gitu. Oke, Ustadz, gitu. Ternyata 3 tahun gak selesai saya belajar bahasa tasawuf, belajar bahasa istilahnya tasawuf, belajar bahasa Arab, tapi yang dipelajari adalah Al-Quran. 3 tahun ngebahas Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini masih lama ya. Dulu saya belajar 7 tahun katanya begitu. Oh, oke. Gitu. Ya, belum sampai 7 tahun guru saya meninggal. Akhirnya saya kumpulin itu kitab. Saya baca sendiri dengan tawasul dulu kepadanya. Gitu. Jadi ada saja inspirasi yang akan didapatkan kalau kita benar-benar bersabar. Bukan cuma ucapan, tapi tindakan yang sungguh-sungguh untuk kita bisa sampai kepadanya. Pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Khidir berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Sampai I tell you clearly, katanya. I explain to you dengan sejelas-jelasnya. Gitu. Jangan nanya, diam, lihat saja, jangan menghakimi, jangan menghukumi. Jadilah penyaksi yang baik. Maka jalanlah mereka berdua. Hingga tiba kepada satu peristiwa, dia melihat Khidir melobangi perahu. Mengapa kau lobangi perahu itu? Apakah nggak akan menewaskan semua penumpang? Tuh kan, gue bilang apa? Jangan nanya, kata Khidir. Begitulah manusia, nggak sabaran. Makanya salah satu syarat untuk bisa ma'rifatullah adalah tazkiyatun nafs. Mensucikan lahir dan batin, jiwa dan raga dengan cara apa? Salah satunya adalah berpuasa. Berpuasa dari ngomong, kilat kalam, little speak. Artinya diam. Banyak diam, banyak mendengarkan suara Tuhan. Banyak mendengarkan ilham-ilham kebaikan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca, apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dialami untuk bisa sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan 33 slide ini bisa dibaca ulang-ulang untuk kita bisa memahami betapa menuntut ilmu itu ada 6 syarat. Dulu zaman, long life learning. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ada pengorbanan. Yang keempat, cerdas. Cerdas dalam artian ada curiosity, keingintahuan yang mendalam. Habis dari ini apalagi? Gitu. Kemudian berapa tuh? 4 atau 5. Yang kelima, rela berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban uang, dan semuanya harta benda. Itu.
Yang terakhir, ada seorang guru mursyid yang membimbing kita. Itu semua menjadi elemen penting supaya ilmu yang akan dituntut dicarinya ini menjadi berkah. Kalau berkah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu. Jadi 6 syarat menuntut ilmu yang semuanya satu sama lain saling menentukan. Bayangin udah 40 tahun masih kurang. Karena apa? Kesabarannya nggak ada. Nah, Ibrahim, Musa disuruh belajar lagi kepada Khidir. Nabi Khidir salah satu nabi yang paling penyabar setelah Ibrahim dan Ismail. Dan Muhammad tentunya. Gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa jadi diskusi kita. Silakan bila ada yang mau bertanya, ada yang mau berbagi pengalaman, monggo silakan. Halo? Silakan ibu-ibu. Mbak Danti ada yang ditanyain ya? Direnungkan. Kita ini Musa, ya kan? Seperti Musa kita ini selama ini. Bahwa ada itu. Gampang sekali mengejudge. Kok begini, kok begitu, kan gitu. Sudah sih, sudah menahan itu, tapi masih aja keceplosan, kan gitu. Gatel gitu ya, ngomongnya. Nah, itu. Nggak mau ngomong, tapi ngomong. Iya. Ya gitu, makanya ya salah satunya harus berpuasa. Puasa bicara gitu. Itu efektif banget itu. Puasa bicara itu. Ya puasa tidak makan dan minum itu gampang. Tapi puasa tidak melakukan, tidak bicara hal-hal yang tidak manfaat, tidak komentar. Nah, termasuk mulut sih nggak mau komentar, tapi sekarang sudah ada alatnya, jempol kan. Sama juga tuh. Mulut yang nggak ngomong, jempolnya lebih parah komentarnya kan. Itu kan, itu ekspresi lisan menjadi ekspresi tangan. Lebih bahaya tuh. Ungkapannya pedes biasanya. Kalau kita komen ini itu dan sebagainya. Gitu. Romo, Ya, monggo. setiap manusia itu pasti mempunyai emosi yang sama ya, cuman kadarnya aja beda-beda gitu ya. Atau waktu Yes. roh itu sebetulnya kan lari ya dari Tuhan kan ya. Roh Apa? itu, roh itu kan sebetulnya lari dari Tuhan kan. Nah, Bukan Tuhan kan rohnya, istilahnya jiwanya. ingin menjemput gitu kan. Jiwanya, bukan ruhnya. Jiwanya ya. Nah, itu kan sebetulnya kita ini di tubuh yang sempurna itu sebetulnya jiwanya itu banyak kotorannya gitu kan ya. Nah, itu kan untuk membersihkan. Nah, apakah pada setiap manusia itu misalnya ada emosi, misal totalnya 30, di setiap manusia itu ada 30, cuman beda-beda persentasenya gitu, atau gimana? Iya. Jadi kalau udah pernah belum sih itu yang membahas secara total, secara menyeluruh itu tentang lapisan-lapisan jiwa yang 7 itu. Belum. Dari lapisan jiwa Amarah, Lawama, Mulhama, Mutmainah, tengah, naik lagi 3, Rodiyah, Mardiyah, Sufiyah atau Kamaliyah, sampai 7. Semua manusia, siapapun mereka, apapun agamanya, pun yang tidak punya agama, dari maling sampai orang alim, dari kopral sampai jenderal, semuanya sama. Punya 7 lapisan jiwa itu. Nah, bagaimana untuk bisa sampai kepada puncak melampaui 7 lapisan jiwa sampai kepada Aras Ar-Rahman.
sampai kepada Sidratul Muntaha. Dalam penuntunnya, ini juga sudah ada dalam Al-Quran. Allah katakan kepada Nabi Musa, "Faktulu anfusakum ila bari'ikum." Faktulu artinya jinakan anfus. Itu indikasi bahwa jiwa kita ini bukan satu. Makanya bentuknya bentuk jamak. Anfus itu bentuk jamak dari nafs, dari jiwa. Kalau cuma satu, faktulu nafasukum. Faktulu nafasakum ila barikum. Ya. Tapi di Al-Quran mau dicari kayak gimana, nggak bakalan bisa kita mencari celah mau menyalahkan ayat per ayat Al-Quran. Begitu teliti Tuhan berfirman itu. Dari segi tata bahasanya, balagohnya, ma'aninya, nahu sorofnya, asbabul nuzulnya, per kata 3 hurufnya, atau satu-satu per hurufnya itu. Nah, jadi dikatakan faktulu anfusakum, jinakkan 7 lapisan jiwamu itu. Di situ ada jinakkan jiwa-jiwamu itu. Berarti ada banyak, ada berapa? Disitulah Nabi melalui hadis kemudian sampai kepada ulama. Di situ disebutkan ada 7 lapisan jiwa manusia. Itu harus dijinakkan. Harus bahkan dimatikan sebenarnya. Dimatikan. Kotal itu bahasa kasarnya mematikan. Matikan semua, baru kita sampai kepada kehadirat Tuhan. Kepada tauhid hak, kepada tauhid ahadiyah, kepada tauhid ruh yang semalam saya bahas di surat Yasin. Jadi satu-satu apanya harus dijinakkan? Jiwa ammar. Ini bukan yang suka marah-marah. Ammar ini memerintah. Diri kita, jiwa kita yang sering memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek. Udah nggak usah ditemenin dia mah, itu nggak usah diundang-undang ngaji. Itu perbuatan jelek. Kasihan kan dia yang pertama bikin kajian ini, misalnya, ya kan? Itu juga itu wilayah itu namanya nafs amaroh. Amaroh ini bukan marah, tapi dari kata-kata amar. Amar itu perintah. Jiwa kita, diri kita, kita sadari atau tidak, sering melakukan perintah itu, kebaikan maupun keburukan. Kadarnya semua manusia sama, punya itu, cuma kadarnya jiwa amarohnya satu orang cuma ada 50%, yang lain hampir 100%. Misalnya, atau bahkan 20% cuma. Karena dia sudah tahu itu kan. Karena jiwa amaroh cenderung memerintahkan berbuat yang jelek, yang keji, bahkan perbuatan yang tercela. Sumbernya dari mana? Harus dijinakan lagi yang kedua. Nafs lawamah. Jiwa yang sering membuat kita setelah memerintahkan, ada jiwa yang penuh penyesalan. Capek-capek belajar, nggak dapat sertifikat. Ini dapat sertifikat nggak sih nanti? Itu misalnya. Ikut Zoom berkali-kali, nggak ada dapat sertifikat. Mau dibikinin. Misalnya kan gitu. Jauh-jauh pergi ikut seminar, gitu kan. Nah ini. Kemudian timbul penyesalan. Lalu kapok. Udah jatuh, udahlah, biarin aja, emang udah nasib. Nah, kayak gitu. Nyesel kan? Harusnya sudah jatuh, bangkit. Udah jatuh, bangun lagi. Sampai benar-benar mendapatkan apa yang dicita-citakan. Jiwa yang selalu merasakan penyesalan, itu pun harus dijinakkan. Jangan diikuti. Karena ini nggak baik dalam kehidupan. Apapun kejadian dalam keseharian, jangan ada yang disesali. Semua pasti
berarti mengandung banyak pelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan setiap kejadian. Karena setiap kejadian kan Dia ciptakan. Kulla yaumin, setiap saat, setiap detik, setiap momen Dia menciptakan segala sesuatu. Baik perbuatan yang kita lakukan atau setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita. Tundukkan itu jiwa lawamah yang penuh penyesalan. Dikit-dikit nyesel. Aduh, kok nyesel banget tuh nggak nonton Blackpink kemarin misalnya. Wah, gue nyesel banget tuh nggak nonton film. Apa tuh yang kemarin film hantu yang sampai 10 juta? Ya kan? Harusnya dia begitu, wah nyesel gue nggak nonton, habis melulu. Jadi gue males nonton. Harusnya penyesalan itu ketika tidak mampu berbakti kepada Tuhan. Baru menyesal-menyesal dan jangan diulangi gitu. Bukan nggak bisa nonton film yang viral sampai nonton 10 juta orang, 10 juta penonton, nggak bisa nonton nyesel. Gitu. Sampai ngebajak Netflix misalnya. Gitu. Nah itu harus dijinakkan karena itu juga nggak baik buat perkembangan jiwa. Naik lagi ada jiwa mulhamah. Jiwa yang sering memberikan ilham. Ilham bisa kebaikan, bisa keburukan. Nah kebanyakan kita tergelincir dulu kepada perbuatan jelek, baru timbul penyesalan, baru timbul ilham. Besok-besok gak usah ngelakuin ini lagi deh. Nyesel gue. Gitu. Kan gue bilang apa? Jangan ikut-ikutan. Kampanye 212. Dipotret, ketahuan. Ngelamar kerja. Kamu kayak kemarin ada ya di apa namanya? Di demo 212. Dicoret. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi betapa penting kita selalu menjadi yang mengontrol itu semua. Makanya jiwa harus bangkit, harus bangun, harus sadar supaya mampu mengontrol itu semua. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang mutmainnah. Naik lagi tuh. Setelah mulhamah juga harus dijinakan, tidak boleh mendominasi, naik kepada jiwa mutmainnah. Jiwa yang sudah tenang, tentram, damai, selamat, dan aman. Makanya jiwa yang seperti itu mampu mendengar suara-suara Tuhan yang ada dari dalam, yang datang dari dalam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, kita disuruh pulang sama Tuhan. Nah, dengar tuh. Kalau disuruh pulang artinya harus kembali. Kalau harus kembali harus mati untuk menemui Dia. Mati sebelum mati. Jangan diabaikan. Sudah dipanggil Tuhan. Hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Masih ngorok kita. Atau angkat selimut. Tutupin pakai bantal. Misalnya. Gitu. Nah ini. Gak bakalan kita mendengar suara Tuhan, baik yang apalagi yang lembut, yang kencang saja suara Tuhan memanggil kita, gak bakalan bisa kita dengar kalau jiwa kita belum mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, menghadapi segala sesuatu, dia tenang saja. Nah, itu kalau dulu sudah bisa itu juga, wah gue udah nyaman kok begini-begini, ini rawan juga. Naik lagi ke jiwa rodiyah mardiyah. Ternyata kondisi jiwa yang mutmainnah belum tentu juga sepenuhnya baik. Rawan penyesatan. Dalam arti kita terus merasa nyaman di zona itu. Padahal masih ada tingkat-tingkatan lagi. Paling tidak ajak di mutmainnah itu jauh lebih baik dan akan banyak menghasilkan segala solusi berbagai persoalan kalau kita mutmainnah. Naik lagi
jiwa rodiyah, mardiyah. Ternyata mawar melati semuanya indah. Kebaikan dan keburukan, aspek positif dan negatif, ketika dipeluk mesra menjadi holistik. Positif negatif ketika bertemu dilampaui maka menjadi lampunya itu menjadi cahaya terang. Jadi kebaikan jangan terlalu digenggam, keburukan jangan buru-buru untuk disingkirkan. Peluk mereka dengan kasih sayang. Ternyata mawar yang berduri wangi juga, apalagi melati. Gitu. Jadi mawar melati semuanya indah. Mawar sebagai simbol keburukan karena ada yang tajam melukai, durinya melati sebagai simbol kebaikan. Positif, negatif ketika ketemu menjadi terang. Itulah sebagai simbol cahaya petunjuk dari Tuhan. Itu pun belum cukup, naik lagi ke puncaknya jiwa kita untuk sampai one more step, satu langkah lagi kepada jiwa kamaliyah menjadi melampaui insan kamil. Nah, jiwa kamaliyah adalah kesempurnaan atau sufiyah, kesucian. Jiwa yang benar-benar suci dari noda pahala dan dosa. Jadi ruh itu suci sebagaimana asalnya yang maha suci, yaitu Allah. Jiwa manusialah yang menanggung dosa dan pahala. Jiwa manusialah yang menanggung dualitas kehidupan. Ketika mengalami dualitas kehidupan, disitulah manusia mengalami penderitaan. Lampaui penderitaan dualitas itu untuk menjadi holistik dan menggapai jiwa kamaliyah atau sufiyah. Jadi itu urutan-urutannya. Itu kalau dipraktekkan dalam hidup keseharian, paling tidak gimana kita bisa maintain di jiwa mutmainnah. Jangan sampai turun, naik boleh. Walaupun dalam hadisnya Rasul mengatakan keimanan itu naik turun. Yazid al-iman, yazid wa yankus. Keimanan itu yazid, naik. Ziyadah itu artinya bertambah atau naik. Wayankus, turun, minus. Jangan mau minus. Gimana caranya? Kalau kita berkumpullah kepada orang-orang yang mampu mentransformasi. Gitu. Kita senang baca, berkumpul kepada orang yang nggak senang baca. Lama-lama kecintaan kita membaca jadi hilang. Berkumpul kepada orang yang selalu menjaga kesehatan, lama-lama kita senang olahraga, naik sepeda, ya kan, jogging dan sebagainya gitu. Berkumpul dengan orang-orang yang senang dengan keunikan, ikut klub sepeda antik dan sebagainya. Ya kan? Nah, ya kayak gitu. Siapa menarik siapa kan gitu. Jadi, dan sering saya sampaikan, kalau di dalam kita ini sudah menjadi bunga, maka yang datang adalah kupu-kupu atau lebah yang indah. Yang semuanya mendatangkan kemanfaatan yang berlipat ganda. Kalau di dalamnya masih bergelimang dengan sampah, maka yang datang adalah lalat-lalat yang membawa kepada bencana, sakit, dan sebagainya. Gitu. Jadi setiap manusia jiwanya ada 7 lapisan jiwa, tapi kadarnya masing-masing perjalanan manusia berbeda. Oh, dia udah sampai mutmainnah. Oh, dan jangan juga ngukur perjalanan orang, nggak penting. Kadang suka begitu kita kan, mentang kita sudah mulai suluk, melihat orang lain. Kok dia katanya sudah puasa 40 hari nggak pernah putus, kok masih kayak begini sih kelakuannya. Biarin aja. Sibuklah pada diri sendiri. Tanggung jawab masing-masing ya Romo. Yes, gitu. Ini ada yang tanya nih, cara menahan bicara yang sederhana gimana nih? Latih diri untuk puasa. Bisa nggak? Pertama,
1 jam nggak ngomong. Kalau dalam Katolik saya pernah ikut itu 24 jam nggak ngomong. Itu termasuk suluknya orang Katolik. Kalau mau masuk dimensi tasawufnya Katolik. Saya pernah itu 6 hari nggak ngomong. 24 jam kali 6. Harus menyepi ya Romo ya kalau begitu. Enggak juga. Nanti gimana diajak orang ngomong? Ya, nulis. Nulis. Iya. Kalau nulis kan bisa lebih dikontrol. Gitu. Saya waktu kuliah di Italia gitu. Saya ikut. Yusuf mau nggak? Oke, boleh. Gue pengen tahu mumpung musim dingin. Nggak terlalu lama juga kan gitu. Udah ikut. Mau ke supermarket, tulis aja. Wah, nggak ada. Dicari-cari nggak ada. Terus nanya. Ya tulis aja. Gue lagi cari ini. Ada nggak? Gitu. Mau dicari. Gitu. Terus mau beli apa, ngomong, tulis di HP, saya mau beli ini segini gitu, misalnya, dan sebagainya. Misalnya kok, justru kita memberdayakan tangan kita. Kalau tangan lebih mudah dikontrol, karena kontrol tangan bergerak kan dari apa yang ada di kepala, termasuk mulut, ya kan? Itu sejam saja, nggak usah itu, termasuk itu. Sejam saja, 2 jam saja, 3 jam, 6 jam, setengah hari nggak pegang HP. Kuat? Nah itu salah satunya juga itu. Ternyata bisa. Ngapain? Bisa kok nulis, jurnal, baca buku. Saya udah nggak punya buku. Kayaknya nggak mungkin generasi yang ini nggak punya buku. Nggak mungkin bacanya pakai HP. Pasti masih pakai buku. Kecuali generasi sekarang. Yang semuanya udah maniak digital. Memang sudah dunianya ya. Sudah berubah gitu kan. Jadi semuanya udah serba e-book. Ya baca e-book. Bukan mainin HP, bukan mainin hal-hal yang nggak penting gitu. Nah itu salah satunya tuh. Ilat kalam, sedikit bicara dengan puasa. Puasa ngomong 24 jam. Kemarin saya telepon teman saya orang Turki semalam. Ada teman saya yang udah duluan ke Vatikan, pengen di-guide. Saya telepon pastor itu. Dia ngetek, Yusuf, saya nggak bisa nelpon, saya lagi puasa gitu. Oke, gitu. Saya telepon, ngomong panjang lebar, kok dia nggak ngomong, dimatiin terus dia WA. Saya lagi puasa. Oke, padahal saya tahu dia Katolik, pastor. Oh, dia lagi puasa ngomong, tapi tidak puasa untuk ngetik apa yang dimaksud. Saya lagi puasa, nanti setelah 24 jam, besok baru saya telepon, bisa diajak ngomong gitu. Kayak gitu misalnya. Kemudian kilat manam, sedikit tidur, bukan nggak tidur. Tidur tidak harus 8 jam. Cari ilmu yang bisa mengajarkan kita deep sleep. Tidur sebentar tapi berkualitas. Tidur cuma 15 sampai setengah jam, tapi berasa tidur nyenyak 8 sampai 12 jam. Caranya gimana, Romo? Ada ilmunya. Coba harus lewati kilat kalam dulu, puasa ngomong dulu. Gitu. Ada, itu saya diajarkan itu juga gila itu tantangannya itu. Tapi kalau sudah dirasa ternyata bisa kok, semuanya serba bisa diprogram oleh kecerdasan yang luar biasa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh itu kecerdasan yang luar biasa. Kalau kita apa-apa sudah kembali kepada ruh ilahi. Semuanya bisa dikontrol. Tuhan ngajarin kok la tahuzu sinatu wala naum, dia nggak pernah ngantuk, apalagi tertidur. Ngantuk aja bisa kita kendalikan. Tapi kan berhubungan dengan fisik jadi Romo kalau kurang. Nah, makanan orang-orang yang spiritualitasnya tinggi kan beda. Kita makan 2 piring aja masih kelaparan. Dia makan 1 suap, 2 suap, sudah
energinya full. Ya kan? Ada istilah saroban tohuro. Kita minum kalau kehausan, minum 1 botol aja kurang. Karena minumnya tidak mensucikan. Kalau para arif billah, minumannya itu mensucikan. Saroban tohuro. Kalau sudah suci berarti dia kembali kepada energi murni. Dan energi murni itu kekuatannya melebihi segala-galanya. Satu Gitu. teguk aja udah sangat ini ya. Nah, deep sleep itu banyak dan itu nggak main-main itu. Pelajarannya juga lama. Gitu. Dan semua ada ilmunya kok. Yang terjadi kilat malam, sedikit tidur yang harusnya kita paling banyak kan tidur di waktu malam. Kurangi. Untuk apa? Jadikan waktu malam walail libasukum. Malam menjadi pakaiannya, bukan dipakai untuk tidur. Tidur itu tidak harus malam. Jadi jadikan malam sebagai pakaian. Itu kan firman Tuhan begitu. Bukan dipakai untuk tidur, tapi dipakai untuk mengakses energi ilahi, energi murni. Paling tidak di sepertiga malam. Atau di 3 hari tengah bulan, 13, 14, 15 bulan purnama hitungannya. Kalau bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah, tiap pertengahan bulan pas purnama 13, 14, 15. Itu melek tuh biasakan itu misal melek 3-4 jam, tidur cuma 2 jam. Itu beda. Ya. Kalau udah biasa begitu, kalau udah ada tanda gitu, kita jadi nggak pengen tidur, ada aja yang harus dilakukan. Ini itu yang produktif gitu. Kilat mana? Jangan kemudian nggak bisa tidur, minum obat. Jangan. Kayak kemarin Pak Suroyo, makanya saya nggak angkat itu. Akhirnya kan bisa dilakukan ini itu yang bermanfaat di tengah Bisa tidur nonton kesendirian. Netflix ya Romo. Iya, nggak apa-apa kalau nonton itu bermanfaat, mentransformasi jiwa. Kalau bisa memaknai film yang ditonton, kalau enggak cuma jadi hiburan. Yang terakhir, kilat to'am, sedikit makan. Para arif billah, makanan tidak disentuh, dia bisa ambil semua intisari makanan itu. Dan itu bisa dilatih, bisa dipraktekkan. Dan kita merasakan kenyang tanpa menyentuh fisiknya. Dan itu ada ilmunya, ada caranya juga. Gitu. Sama, taruh saja buah apel, kita lepas satu, kita potong sedikit, udah gitu kita diamkan 24 jam. Nggak sampai 24 jam, lama-lama sudah makin mengecil. Ya kan? Itu kemana itu? Nutrisinya udah menguap. Siapa yang makan? Makhluk Tuhan yang lain. Jin, iblis. Gitu. Makanya jangan biarkan makanan terbuka. Harus ditutup. Isyaratnya begitu. Nanti nutrisinya keberlu disedot oleh makhluk Tuhan yang lain. Kan luar biasa tuh. Sampai tata cara bagaimana menghidangkan makanan sudah diajarkan oleh Nabi. Karena dari makanan itu kita bisa sehat tubuh lahir batin, bisa menjadi kendaraan untuk sampai kepada Allah. Kalau sehat lahir dan batin. Gitu, Mbak. Iya. Ini Silakan. Mbak Tisi. Oh ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Romo bilang itu kilat manam, kilat to'am ya. Kata Romo nafsu itu harus dimatikan gitu ya.
Dijinakkan sebenarnya lebih tepatnya. Nah, itu pertanyaan saya, Romo. Kalau nafsu dimatikan, kan nanti kita Nggak tidak bisa, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. reproduksi, tidak apa. Jadi Yes, nggak bisa kita kalau tanpa dijinakkan atau diislamkan. Diislamkan itu dijinakkan, artinya ditundukkan. ya, itu aja yang saya ingin tanyakan karena rasanya kalau kita nggak ada nafsu ya kita nggak berfungsi sebagai khalifatul fil ardi ya Romo Iya, ya. iya, itu bahasa aja. Makanya harus benar-benar paham. Karena kalau di terjemahan apa tuh Departemen Agama itu dituliskannya faktulu anfusakum, matikan diri itu. Karena kata-kata kotala dalam terjemahan itu diartikan di kamus itu sebagai membunuh atau mematikan. Kital, kotala atau kital itu artinya mematikan. Gitu. Kalau nafsu amarah mah apa namanya? Ya benar-benar ya hampir nyaris, pokoknya dia nggak bisa bergerak lagi gitu. Sudah apa namanya? Dikunci Sudah ya. ya gitu. Udah hampir tidak berfungsi. Begitu yang berfungsi semua adalah ruh, sang maha ruh. Itu. Nah, bahasa tepatnya faktulu itu menjinakkan atau menundukkan. Makanya kata Nabi ketika ditanya, semua manusia ada sahabatnya, ada korinnya, ada jinnya, termasuk engkau Rasul. Yes, aku pun ada jinnya kiri kananku, tapi jin yang ada bersamaku sudah aku jinakkan, sudah aku tundukkan, sudah aku Islam. Bahasa di hadis itu sudah aku Islamkan. Bukan beragama Islam, ini salah kaprah lagi. Ada jin Islam apa segala macam, ngaco lagi jadinya. Padahal yang dimaksud Nabi itu ditundukkan, diislamkan itu ditundukkan supaya jin, setan, iblis itu tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa menggoda Nabi. Mereka yang menjadi bala tentara Nabi. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, mereka siap. Pasukan jin. Di zaman Nabi Sulaiman ada itu. Karena Nabi Sulaiman termasuk yang Nabi yang dikaruniakan mampu menundukkan bangsa golongan jin. Semuanya dalam semua dimensi jin. Gitu. Dijinakan atau ditundukkan. Ada satu lagi Romo, pada salah Ya. satu pengajian esas beberapa minggu yang lalu nggak sempat kebagian karena Romo udah mesti pergi. Saya mau menanyakan mengenai doa Rasulullah yang tidak dikabulkan dan saya ingin tahu kenapa sampai apakah karena kita tidak mampu, yaitu yang pernah saya dengar Rasulullah mohon ya Allah hidupkan aku sebagai orang fakir dan hidupkan aku di antara orang-orang fakir. Dan itu tidak dianjurkan kepada kita karena kita belum mampu. Apa betul itu Romo? Iya betul. Nah sekarang di tengah kelimpahan aja kita masih kekurangan. Masa berdoanya seperti begitu? Iya kan? Artinya pengendalian diri dulu harus kita kuasai, baru berdoa seperti itu. Itu maksudnya. Karena kalau enggak nanti akan dicontoh umatnya. Karena tidak semua umat ketahanan mental spiritualnya, keimanannya tidak seperti Nabi atau sahabat-sahabat awal yang mengikuti ajaran Nabi. Itu sih sebenarnya. Gitu. Di tengah kelimpahan, di tengah begitu banyak kecukupan aja masih merasa kekurangan, apalagi berdoa hidupkan aku bersama orang-orang yang fakir dan miskin. Nah, tapi juga awas, jangan lupa itu juga ada makna yang tersirat. Itu hidupkan aku selalu dalam keadaan fakir dan miskin. Maksudnya jadikan aku pribadi yang selalu mengosongkan hati dan pikiran. I am nothing. Nah itu yang disebut fakir miskin. You are nothing. Benar-benar nothing di hadapan Tuhan. Apa yang mau dibanggakan?
semuanya punya dia. Ya kan? Contohnya apa? Mau pulang aja ketika mati, nggak bawa apa-apa kok, cuma bawa sehelai kain kafan. Ya kan? Itu contoh, we are nothing. Segunung emas kita tumpuk, itu mah kelihatannya aja banyak, kelihatannya aja punya kita. Pulang nggak bawa itu? Nah itu, jadi yang disebut doa Nabi, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan fakir miskin, itu hakikatnya. Makanya penting membaca Al-Quran dan Sunnah, itu harus kita baca makna hakikat yang ada di balik yang tersurat itu. Yang bisa membaca hakikat makna yang sebenarnya dari makna yang tekstual itu hanya hamba-hamba yang benar-benar mendalam perjalanan dirinya. Ngapain? Banyak-banyak bersimpuh di hadapannya. Banyak-banyak menemui dia. Pasti nanti diberikan banyak pemahaman, penyingkapan rahasia di balik yang tersurat. Jadi maksudnya biar senantiasa tidak terikat, tidak melekat kepada siapapun manusia, tidak terikat, tidak melekat kepada apapun, harta, benda, perhiasan, kendaraan, jabatan, semuanya tanpa kecuali. Nah, itu yang disebut fakir miskin. I am nothing, gak punya apa-apa, karena yang punya semua adalah Allah yang maha kaya. Kenapa? Karena kita masih butuh. Ya kan? Kalau orang kaya itu al-ghani artinya apa namanya? Ketika Allah punya nama al-ghani, maha kaya, dan namanya itu nempel pada kita, mestinya kita juga begitu. Tapi kan kenyataannya jiwa fakir miskin kita yang kecenderungannya itu karena sebenarnya karena tidak puasan, itulah yang lebih dominan dibandingkan jiwa yang al-ghani. Kalau ada zat Allah yang maha kaya, al-ghani itu artinya need nothing except God. Itu jiwa kaya itu. Tidak butuh apa-apa kecuali Tuhan. Kalau masih butuh berarti belum kaya, masih butuh ini masih, apalagi masih banyak keinginan. Pengen ini itu, nah, itu belum kaya namanya. Ya kan, kalau sudah kaya, saya nggak butuh apa-apa, semuanya udah punya. Makanya ketika kita terus minta, Tuhan tanya, memangnya ada yang belum aku berikan? Coba jawab pertanyaan itu, kata Tuhan. Adakah yang belum aku berikan? Bingung kita pasti jawabnya. Belum ada, banyak apa? Aku belum punya mobil Porsche yang seri terakhir, yang limited edition. Oke, aku berikan itu, tapi aku penggal kedua kakimu. Allah. Which one you choose, kata Tuhan. Ya kan? Nah, kendaraan kita ini udah nggak ada duanya. Semuanya sudah aku berikan, tapi kurang disyukuri oleh kalian, kata Tuhan. Makanya hidupnya jadi berasa kekurangan terus, karena nggak pernah mensyukurinya. Jarang mensyukuri karunia Tuhan. Nggak usah yang di luar kita syukuri, syukuri semua perangkat tubuh jasmani, lahir batin ini setiap saat. Akan banyak keajaiban, akan banyak rezeki yang datang, tidak kita sangka-sangka. Kalau kita mau mensyukurinya, ya Allah terima kasih masih bisa makan pakai jari-jari ini. Ada orang banyak di rumah sakit, makan aja nggak bisa, harus disuapin. Disuapin aja masih susah. Sih? Ya kan? Nah itu. Jelas sekali. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya. Ada lagi? Ini orang berenang nggak bangun-bangun, nggak kedinginan tuh dia. Siapa? Mama? Itu di foto saya nggak bangun-bangun, nggak keluar-keluar dari laut.
Romo, kalau roh dan zat Tuhan itu sama? Sama. Namanya aja beda. Istilahnya dipakai dalam hal apa. Jadi ada energi, kan dari materi, energi, ya, terus cahaya. Energi ya cahaya, cahaya ya energi. Ada yang sebut lagi zat. Nah itu kalau udah bicara bahasa agama, filsafat Islam bilangnya zat, filsafat Barat dibilang substansi, the essence, nah, sama aja sebenarnya. Atau the unknown, yang nggak bisa dinamai, yang tidak bisa diketahui, macam-macam. Itu biasanya kalau yang itu ilmuwan, saintis, yang udah Big Bang, apalah segala macam. Stephen, the great design, itu dia cuma menyebut the great design apa? Yang didesain Tuhan ini, semesta ini apa? Alam itu apa? Alim. Gitu. Jangan berhenti terjebak pada nama-nama. Kenali yang punya nama, maka kita akan paham semuanya. Ya kan? Karena kenali yang punya nama, kita kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, kita nggak tahu, kita tanya yang pada yang maha tahu semuanya. Romo, kenapa kita nggak boleh membicarakan zatnya, Romo? Kan Bicara zat Allah itu diinformasikan dalam Al-Quran dan banyak kitab suci disebut, kalau di Al-Quran disebut Allahun Nur. Allah adalah cahaya. Zat Allah itu cahaya. Nah, terus mau membahas apa? Cahaya. Karena semua cahaya yang ada di dunia bukan itu. Karena itu wilayahnya udah bukan untuk dibicarakan. Bukan nggak boleh, silakan saja. Tapi yang ada ngalor ngidul aja. Karena bukan wilayah pembicaraan itu wilayah pengalaman. Itu. Nggak nyampe. Makanya pikiran itu nggak nyampe. Makanya perintahnya pikirkan ciptaan Allah. Pikirkan, bicarakan. Itu untuk apa ciptaan Allah itu diciptakan, makhluk itu. Jangan engkau memikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan dipikirin, tapi dialami, disaksikan. Gitu. Oh nggak bisa, ya silakan aja sampai mati nggak bakalan bisa memang. Bisa diomongin, ya bisa, cuma ngomong doang, buat apa? Oh, ujungnya cuma perdebatan, nggak ada solusi yang tajam buat menjawab segala fenomena kehidupan. Ya kan tidak. Ya ini banyak orang yang mengandalkan pikirannya saja jadi kayak gitu. Beku kepalanya, hatinya beku juga, maka udah merasa dia aja yang paling benar. Padahal hidupnya sengsara menderita. Muter-muter di situ. Udah lepaskan pikiran. Jangan pakai pikiran. Bismillah. Mengikuti suasana hati yang paling dalam apa yang Allah bisikkan. Karena kalau kita pikir yang ada kita gila. Dan banyak tuh teman saya yang kayak begitu. Ya. Pikiran nggak akan sampai. Pikiran itu keinginannya sangat tak terbatas. Tapi kemampuannya sangat-sangat terbatas. Untuk bisa mengakses itu, bukalah hati dan pikiran, terutama pikiran seperti kita membuka parasut, supaya menolong pemahaman. Ini sudah nggak ngerti, nggak mau membuka hati dan pikiran, ya sudah. Yang ada dia akan terus menderita dengan apa yang dipikirkan. Karena nggak nyampe keterbatasannya. Jadi itu ya, ada jasmani, ada nafsani, jiwa, ada rohani. Nah, jiwa inilah yang menanggung sebab akibat apa yang kita lakukan. Ketika yang kita lakukan kebaikan, maka jiwa yang menanggung pahala. Pahalanya apa? Alhamdulillah, rasa tenang, bahagia, habis banyak menolong orang yang kesusahan, yang rumahnya kebakaran. Nah, jiwa menanggung dosa ketika jalan,
saking udah telat, ngebut, akhirnya nyenggol tukang beca atau gojek, jatuh dia sampai ke trotoar jalan. Ya Allah, kasihan banget ya. Gue berhenti takut digebugin, gak berhenti takut dia kenapa-napa. Kepikiran kan? Itu tidak hanya pas sampai berhari-hari ke depan bisa terus kepikiran tuh. Itulah dosa. Gak enak, gak bahagia, makan, gak enak, mau jalan keluar pakai mobil takut ketahuan lagi. Kemarin yang nabrak lari, misalnya. Itu jiwa tuh yang begitu. Kalau ruh netral, karena dia dan roh itu suci, karena dia dari yang maha suci. Ditiupkan dari yang maha suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi lapisan terdalam ruh, yang keluar jiwa, yang paling luar badan raga ini yang kelihatan. Kalau kotor kelihatan kan ada kotorannya. Kalau jiwa gimana? Nggak kelihatan, tapi ada rasanya. Antara bahagia, tenang, tentram, atau gelisah kepikiran. Nah itu tandanya tuh. Jadi Romo kalau dia kepikiran, itu nerakanya dunia ya itu dia ya Romo ya. Karena dia kepikiran, ngerasa bersalah. Nah itu dosa itu udah. Itulah neraka. Makanya neraka itu bukan di sana, di sini. Kalau nggak mau membawa beban itu, bersihkan semua di sini, karma-karma hidup. Nggak apa-apa jatuh bangun gitu kan. Yang penting ketika pulang benar-benar sudah bersih. Jadi ketika pulang, secepat kita sampai ke tujuan. On time. On time dan in time. Gitu. Ada lagi sebelum kita tutup? Sudah Romo. Udah ya? Ada tips nggak nih terakhir tips? Tips. Mau saya kasih tips. Mau tipsnya berapa? Tips $1, $100, atau tipsnya bawa terbang langsung ngadep Allah. Ngadep Allah. Supaya jiwanya lebih bisa. Ya, itu tadi. Jadi tunggu ini. Jadi tips yang diberikan dan dijalankan oleh orang-orang suci, para wali, yang diambil dari para nabi, para rasul, yang sumbernya dari Allah. Hiduplah penuh dengan pelayanan. Ini kitab yang kemarin ini, kitab Mantiqut Thair gitu kan. Bagaimana hidup dengan penuh pelayanan? Ke atas memancarkan cahaya, ya, maksudnya kepada Allah. Ke samping menyebarkan persahabatan, samping kanan, samping kiri. Jangan nyari musuh. Itu perbanyak persahabatan, networking, dan ke bawah memberikan bimbingan. Ke atas memancarkan cahaya pelayanan, karena kita selalu mendapatkan pertolongan dari Sang Maha Cahaya di atas cahaya Allah. Ke bawah kita menerangi dengan bimbingan itu. Ke bawah juga termasuk ke diri kita. Jangan bawa ngajarin orang gitu kan. Lu aja belum bisa didik diri sendiri mau ngajarin orang. Artinya apa? Ke bawah membawa bimbingan. Kalau sudah melangitkan diri, jangan lupa melangitkan diri kita bersimpuh ke dalam zat Allah. Lalu turun. Kalau sudah melangit jangan lupa membumi. Karena masih banyak tugas dunia. Apain? Bina jiwamu. Bina kontrol emosimu. Itu yang disebut ke bawah membawa bimbingan-bimbingan. Itu. Sampai apa? Kalau jiwa sudah terkontrol, sudah terkendali, fisiknya sudah enak nanti. Pasti sehat.
pasti bawaannya bahagia. Kelihatan terpancar dari wajahnya. Itu maksudnya. Jadi tipsnya tadi ke atas memancarkan cahaya pelayanan, banyak bakti kepada Tuhan. Sholat 5 waktu jangan ditinggal kalau masih muslim. Supaya apa? Supaya meluaskan tubuh, raga ini dan batin juga menjadi lembut. Kalau batin nggak lembut, jiwa nggak lembut, itu tanda raganya kaku. Kalau kaku, pasti jangan sholat. Jangan sampai kita dibikin kaku. Dulu raga kita, tangan jadi asam urat kaku, nggak bisa bergerak-gerak. Kan nggak mau begitu. Karena nggak sholat. Ada aja tuh cara Tuhan mengingatkan kita gitu. Ya, itu tadi. Ke atas memancarkan cahaya pelayanan, bakti pada Tuhan. Sholat tahajud nggak bisa tiap malam, seminggu sekali, 3 hari sekali. Gitu. Nggak penting ngomong sama orang, nggak usah ngirim WA. Woi, waktunya tahajud, di grup kan ada tuh kayak gitu. Yuk kita tahajud biar dimuliakan Tuhan. Wah, nggak bakalan dapet itu. Kalau niatnya buat dimuliakan Tuhan. Gitu. Tahajud buat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya makin mulia jiwanya. Bukan egonya makin naik. Ke samping memberikan banyak persahabatan. Menyebarkan persahabatan. Jadi buah kita bersimpul pada Allah, ke samping kiri kanan membawa banyak persahabatan. Artinya apa? Siapapun makhluk Tuhan itu akan merasakan nyaman ketika berada di sisinya. Dan ke bawah dia akan memberikan bimbingan. Kalau sudah membimbing pada dirinya, kepada diri yang ada di luar dirinya, maka disitulah fungsi kekhalifahan sudah mulai. Masuk dia namanya itu orang-orang yang disebut insan kamil. Itu. Insan kamil itu dia cari-cari orang, bukan orang nyari dia. Ya, begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan buat kita semua, membawa kebaikan buat kita semua, membawa transformasi diri buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.